Maraknya peredaran kosmetik ilegal harus diwaspadai, apalagi saat ini kaum hawa dengan mudah bisa mendapatkan kosmetik dengan belanja online. Hasil uji lab Badan POM Semarang menunjukkan terdapat kandungan merkuri di sejumlah kosmetik ilegal. Teliti sebelum membeli, jangan sampai cantik gagal hanya karena kosmetik ilegal. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan di bidang industri. Salah satunya adalah industri kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/8 Romawi tahun 2010 dijelaskan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Namun kenyataannya, pada saat ini banyak ditemukan kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Namun tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat. Dan yang paling banyak adalah penggunaan krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Peredaran kosmetik ilegal bermerkuri ini ditunjang oleh kemajuan alat transportasi, maka produk-produk kosmetik tersebut dapat dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru negeri ini dalam waktu yang cepat. Ditambah lagi kemudahan yang didapatkan konsumen seiring dengan perkembangan teknologi berbasis online, di mana konsumen dapat membeli produk-produk kosmetik secara bebas dimanapun dan kapanpun. Kapan dan bagaimana masalah terjadi? Kosmetik identik dengan perempuan dan cenderung masyarakat masih memakai produk pemutih kulit yang memiliki efek instan. Kecantikan merupakan suatu hal yang sangat melekat bagi perempuan yang dapat didefinisikan sebagai suatu yang indah dan menarik. Kriteria cantik seorang wanita salah satunya adalah berkulit putih. Namun ternyata sebagian besar produk kosmetik yang memiliki efek instan memutihkan kulit tersebut mengandung senyawa merkuri yang berbahaya. Apa penyebabnya? Animo masyarakat terhadap penggunaan kosmetik bermerkuri ini sangat tinggi disebabkan ketersediaannya di pasaran yang sangat banyak dengan ragam dan varian yang beraneka ragam dan mudah diperoleh, ditambah lagi harganya yang sangat terjangkau dan memberikan hasil dalam waktu yang sangat singkat. Kosmetik ilegal ini masuk ke pasaran tanpa melalui pengujian dan pengawasan dari pihak terkait dan banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun diperoleh secara online dengan berbagai kemudahan yang menggiurkan. Dengan adanya internet, masyarakat mudah sekali mengakses maupun mencari kosmetik apa yang mereka inginkan dengan cepat, yang diperjualbelikan secara legal di internet dengan harga murah dan kualitas yang tidak kalah dengan di klinik dan kecantikan. Walaupun banyak himbauan dan larangan untuk membeli kosmetik dan produk kecantikan yang dijual bebas tanpa izin Badan POM, masih saja banyak masyarakat dan konsumen yang tergiur dengan produk yang diiklankan melalui internet. Pada saat ini, konsumen kosmetik tidak hanya kaum perempuan, tetapi kaum pria juga sudah banyak yang menggunakan kosmetik sebagai salah satu penunjang penampilannya. Tetapi mereka kurang memahami bagaimana dampak dari penggunaan kosmetik ilegal, khususnya penggunaan krim bermerkuri. Produk kosmetik bermerkuri umumnya bisa mengakibatkan efek samping sesaat setelah penggunaan pada kulit yang sensitif. Produk kosmetik bermerkuri juga akan membuat dampak jangka panjang kepada penggunanya. Bukan hanya saja dapat merusak kulit wajah, tetapi dapat pula berdampak pada kesehatan dan memicu berbagai penyakit, diantaranya sebagai berikut, yaitu penyakit kanker, kanker kulit, gangguan janin apabila digunakan saat sedang hamil, gangguan saraf,
gangguan ginjal yang kronis, dan penyumbatan pembuluh darah paru. Sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat dalam penggunaan kosmetik berbahaya ini, maka pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat Badan POM, yang merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengawasan baik produksi maupun distribusi produk-produk obat dan makanan termasuk kosmetik di dalamnya. Akan tetapi, meskipun pemerintah telah membentuk badan tersebut, pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Ini menunjukkan masih adanya kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan yang telah dibuat di dalamnya. Berdasarkan penelitian tentang pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh Badan POM di Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik berjalan kurang efektif, di antaranya belum rutinnya melakukan pengawasan ke sarana-sarana penjualan kosmetik, serta pengambilan tindakan koreksi yang belum memberikan efek jera terhadap pelaku usaha kosmetik. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, jumlah petugas pada bidang pemeriksaan yang masih kurang, sedangkan jumlah sarana distribusi kosmetik selalu mengalami peningkatan. Dengan adanya penjualan kosmetik berbasis online juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan peredaran kosmetik yang berbahaya. Adapun beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya peningkatan pengawasan produk kosmetik ilegal di masyarakat adalah yaitu: pertama, pemerintah melakukan restrukturisasi kewenangan BPOM menjadi lebih luas. Perbedaan obat dan kosmetik merupakan alasan yang tepat untuk perubahan struktur Badan POM. Perluasan departemen Badan POM dilakukan dengan dibentuknya departemen khusus menangani produk kosmetik. Dikarenakan perkembangan jenis dan bentuk kosmetik di pasaran semakin beraneka ragam, sehingga diharapkan dalam proses pelaksanaannya dapat lebih fokus dan lebih bertanggung jawab penuh, khususnya dalam tata laksana pengawasan peredaran kosmetik di masyarakat. Yang kedua, pemerintah melakukan sistem kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait peredaran kosmetik ilegal secara online. Implementasi koordinasi terhadap peredaran kosmetik ilegal secara online, yaitu menyelaraskan instansi-instansi yang dapat bekerja sama serta berkaitan dengan online shop. Setelah dikaji, Kementerian Perdagangan mempunyai fungsi melakukan standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Sedangkan kementerian yang berkaitan dengan online shop, yaitu Kementerian Komunikasi dan Komunikasi, yang berfungsi mengelola informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, serta pengawasan atas pelaksanaan komunikasi dan informatika. Kolaborasi tersebut dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait untuk mencapai tujuan, khususnya untuk menekan peredaran kosmetik ilegal secara online, di mana saat ini belum ada pengawasan untuk penjualan produk dari internet atau e-commerce. Kementerian Perdagangan masih menunggu aturan dari Kominfo untuk jual beli online, sehingga penegasan izin usaha atau online shop yang akan diberlakukan oleh Kemendak serta pengawasan penjualan produk kosmetik secara online untuk meminimalisir produk ilegal yang tersebar di masyarakat saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Informasi. Hal ini bisa menjadi dasar atau alasan yang intens untuk menjalin kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Informatika agar bersinergi membuat aturan untuk mengawasi bisnis online shop, terkhusus pada bisnis kosmetik yang ilegal. Yang ketiga, melakukan optimalisasi pengawasan dan edukasi langsung ke masyarakat tentang penggunaan kosmetik yang baik dan aman
dengan melibatkan beberapa sektor, misalnya Badan POM sebagai pengawas, Dinas Kesehatan sebagai media promosi dan edukasi, dan laboratorium sebagai media pengujian keberadaan merkuri secara ilmiah, sehingga menghasilkan suatu aksi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari semua kebijakan tersebut, kebijakan yang melibatkan berbagai sektor dalam upaya optimalisasi pengawasan peredaran kosmetik ilegal dengan melibatkan masyarakat merupakan kebijakan yang paling efektif karena dengan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang penggunaan kosmetik yang berbahaya secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih kosmetik yang digunakan. Dengan demikian, masyarakat juga ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam program pengawasan peredaran kosmetik ilegal yang dicanangkan oleh pemerintah.